orang sudah memiliki ini, akan muncul yang namanya kemampuan batin atau kekuatan pikiran, atau bahasa umumnya kesaktian. Sahabat Dhamma, jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya, Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang meditasi samatha bhavana. Dalam pencapaian meditasi samatha bhavana, yaitu jhana. Jhana ini ada 4 macam, yaitu jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Dari macam-macam jhana ini, atau dari keempat macam jhana ini, ada beberapa perbedaan. Saya akan memberikan perumpamaan dalam menjelaskan dari jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jhana pertama, faktor-faktor yang muncul atau tahapan-tahapan yang muncul, yaitu yang pertama adalah vitaka. Vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Kalau kita bahasa Indonesia kan, melihat objek, memegang objek, kegiuran, kebahagiaan, dan pemusatan pikiran yang sangat kuat, atau memegang objek dengan kuat. Itu yang terakhir, ekagata. Kemudian dari 5 faktor jhana ini, untuk jhana pertama semuanya dilalui. Artinya ketika seseorang mencapai jhana pertama, yaitu vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata, semuanya dilalui. Kalau saya gambarkan atau saya kasih perumpamaan, vitaka itu diibaratkan seperti saat tawon melihat bunga. Itu adalah vitaka atau melihat objek. Yang kemudian yang kedua, saat tawon memegang bunga atau hinggap di bunga, itu wicara. Artinya memegang objek. Kemudian yang ketiga adalah piti atau kegiuran, yaitu diibaratkan tawon sedang menghisap madu atau sari-sari bunga. Kemudian yang selanjutnya diibaratkan tawon sudah kekenyangan, yaitu sukha atau kebahagiaan, di mana tawon setelah menghisap madu atau sari-sari bunga kemudian kekenyangan. Kemudian yang terakhir adalah ekagata, diibaratkan seperti tawon yang sudah kenyang kemudian tidur, kekenyangan, artinya sudah memegang kuat terhadap objek yang dipilih. Itu orang yang mencapai jhana pertama. 5 faktor jhana ini semuanya, atau 5 tahapan jhana ini semuanya dilalui. Kemudian untuk jhana kedua, vitaka dan wicara tidak lagi muncul dalam pencapaian jhana kedua. Artinya ketika seseorang sudah mencapai jhana kedua, itu tidak perlu melihat objek, memegang objek, tapi bisa seketika bisa langsung kegiuran, kebahagiaan, dan pemusatan pikiran. Kemudian jhana ketiga, yaitu ketika seseorang mencapai jhana, hanya muncul 2 faktor, yaitu sukha dan ekagata. Jadi ketika meditasi tanpa melihat objek, memegang objek, tanpa kegiuran, orang yang sudah mencapai jhana ketiga itu bisa hanya muncul 2 faktor, yaitu sukha dan ekagata. Artinya karena pikiran ini sudah sangat terlatih,
sangat terlatih hingga tanpa melihat objek, memegang objek, kegiuran, orang ini sudah bisa mencapai jana, yaitu jana ketiga, kebahagiaan dan pemusatan pikiran yang sangat kuat. Ini muncul faktornya hanya 2. Kemudian jana keempat yang muncul hanya ekagata, dan ditambah lagi ada faktor jana selanjutnya yaitu UPK. UPK adalah ketenangan batin, pemusatan pikiran yang sangat kuat atau memegang kuat atau terkonsentrasi kuat dengan objek, kemudian muncul keseimbangan batin yaitu UPK. Inilah yang membedakan dari keempat faktor jana tersebut. Sahabat Dhamma, kemudian saya akan mencoba memberikan perumpamaan. Perumpamaan seorang manusia ketika akan belajar berlari, tentunya ada faktor-faktor atau tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, seseorang itu pasti akan belajar merangkak. Setelah merangkak pasti akan merambat. Setelah merambat kemudian berjalan. 1 langkah, 2 langkah jatuh. 1 langkah, 2 langkah jatuh, dan seterusnya. Itu adalah tahapan seseorang bisa berjalan dan berlari. Setelah bisa berjalan, tidak jatuh, kemudian bisa berjalan cepat, dan kemudian bisa berjalan lari. Itu adalah tahapan seseorang untuk belajar berlari. Sama halnya ketika seseorang mencapai jana, ketika seseorang bisa mencapai jana keempat, itu sama halnya atau diibaratkan sebagai seseorang yang belajar berjalan atau belajar berlari. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, beberapa faktor, yaitu merangkak, merambat, berjalan 1-2 langkah, kemudian berjalan agak cepat, dan kemudian bisa berlari. Sama halnya ketika seseorang mencapai jana. Jana pertama semuanya dilalui. Orang yang baru belajar berlari pertama kali itu semua tahapan ini bisa dilalui. Kemudian ketika seseorang sudah mulai mahir dalam jana kedua, anak atau seseorang ini akan meninggalkan yang namanya merangkak dan merambat, langsung berdiri dan kemudian berjalan. Kemudian jana ketiga seseorang ini akan meninggalkan yang namanya merambat, merangkak, merambat, berjalan pelan-pelan 1-2 langkah dan sebagainya, kemudian berlari. Orang ini akan langsung bisa berdiri dan langsung bisa jalan cepat atau langsung bisa berlari. Itu tahapan yang jana ketiga, ibaratnya seperti itu. Kemudian untuk jana keempat diibaratkan seperti walaupun seseorang dalam kondisi tidak siap, misalnya dalam posisi tidur atau berbaring, ya, ketika itu ada hal yang mengagetkan hingga dia harus berlari, orang ini langsung dari tiduran langsung bisa berlari. Ini adalah diibaratkan seperti seseorang yang sudah mencapai jana keempat. Dari beberapa perumpamaan tadi mudah-mudahan bisa mempermudah kita memahami tentang jana-jana ini. Kemudian ketika seseorang sudah bisa mencapai jana keempat, itu akan muncul yang namanya kemampuan batin, kemampuan pikiran, kekuatan pikiran, karena pikirannya sudah benar-benar terlatih dan ahli dalam jana. Ketika seseorang sudah mencapai jana keempat, maka akan karena sering keluar masuk dalam jana, akhirnya seseorang itu memiliki keahlian keluar masuk jana atau disebut wasita atau wasi. Kapan dia ingin
jana, berapa lama dalam jana, kapan ingin keluar dan masuk lagi dalam jana, itu disebut kemampuan dalam jana atau wasi. Ketika seseorang sudah memiliki ini, akan muncul yang namanya kemampuan batin atau kekuatan pikiran, atau bahasa umumnya kesaktian. Namun sahabat Dhamma, kesaktian ini bukanlah tujuan utama dalam melaksanakan samatha bhavana. Tujuan utama samatha bhavana adalah mengendapkan kekotoran batin. Maka seseorang itu mampu memiliki kekuatan batinnya untuk mengendapkan keserakahannya, kebenciannya, dan ketidaktahuan atau ketidakbijaksanaannya. Salah satu hasil dari samatha bhavana memang adalah abinya atau kemampuan batin. Kemampuan batin apa saja yang bisa diperoleh dari orang melaksanakan samatha? Yang pertama adalah idi atau kemampuan batin fisik. Contohnya bisa menghilang, berjalan di atas air, tembus dinding, menyelam di dalam tanah, dan seterusnya. Bisa merubah dirinya menjadi banyak, dan seterusnya ya. Ini adalah contoh-contoh dari kemampuan batin idi. Kemudian seseorang mampu membaca pikiran seseorang atau ceto pariyanyana, atau seseorang bisa memiliki kemampuan dibasota, yaitu kemampuan mendengar jarak jauh, mendengar suara-suara dari alam-alam lain. Selanjutnya adalah kemampuan dibacaku atau melihat jarak jauh, atau bisa juga melihat makhluk-makhluk di alam-alam yang lain. Kemudian selanjutnya adalah pubeniwa sanusatinyana, artinya kemampuan untuk mengingat kelahiran-kelahiran masa lalunya, baik satu kelahiran, dua kelahiran, tiga kelahiran masa lalunya. Ini bisa dicapai dengan pelaksanaan samatha bhavana. Banyak sekali contoh-contoh murid Sang Buddha yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini, seperti Bhante Moggallana memiliki kemampuan untuk pergi ke alam lain, mengunjungi ibunya yang terlahir di alam yang kurang baik, mengunjungi ke alam dewa, dan seterusnya. Ini adalah kemampuan batin karena dicapai melaksanakan meditasi samatha bhavana. Seseorang jika sudah mencapai jana, ini manfaatnya luar biasa. Salah satunya adalah memiliki abinya atau kemampuan-kemampuan batin yang saya sebutkan tadi. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengendapkan kekotoran-kekotoran batinnya, yaitu contohnya seperti keserakahan, kebencian, dan ketidakbijaksanaan atau kebodohan. Baik sahabat Dhamma, tentunya untuk mencapai hasil dari samatha bhavana ini perlu perjuangan yang sangat kuat, perlu memiliki semangat, perlu memiliki keyakinan bahwa kita mampu untuk menjalankan, dan perlu memiliki ketekunan. Seperti halnya seorang anak kecil yang ingin bisa berlari, berjalan, itu pun perlu perjuangan yang luar biasa. Harus merangkak dulu, merambat dulu, jalan pelan-pelan, hingga akhirnya bisa berlari. Tanpa kita belajar, tanpa kita coba, tentunya hal itu tidak akan tercapai. Seperti video saya sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa pikiran kita diibaratkan seperti
kera, di mana kera yang di hutan selalu melompat ke sana kemari. Ketika di dalam kita tangkap, kita masukkan ke rangkeng, akan berontak ingin keluar. Sama halnya pikiran kita yang setiap hari terlalu liar, mengembara ke sana kemari. Mari sama-sama kita coba, walaupun 5 menit, 10 menit, semampu kita, sekuat kita, untuk coba kita melatih untuk fokus pada satu titik saja. Mungkin dalam 5 menit saja kita bisa fokus, pikiran kita hanya pada satu titik, tanpa ada pikiran atau tanpa ada objek-objek yang lain yang masuk. Itu sudah luar biasa, dan ini memang tidak mudah, perlu latihan. Sahabat Dhamma, demikian untuk penjelasan tentang jana atau pencapaian-pencapaian dalam meditasi samatha bhavana. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.